Legenda Udin Kaget, karya Hubertus Randi. Part 1, Terminal Tanjung Priok. Sekitar tahun 1968, tepatnya terminal bis Tanjung Priok baru saja berdiri. Kala itu di lingkungan terminal setiap sopir bis dan pedagang makanan setoran per hari kepada seorang pemuda bernama Ramon. Ia bertubuh kekar dan merupakan seorang bekas kondektur bis. Pada awal Ramon meminta uang setoran dari setiap sopir bis dan pedagang berawal dari suatu perkara yang mana setiap sopir bis yang menagih hutang kepada sopir-sopir bis lainnya. Karena Ramon memiliki tubuh yang kekar dan berwajah angker, sopir bis yang hendak menagih hutang memerintahkan Ramon untuk menagih hutang-hutang tersebut kepada sopir-sopir yang berhutang. Dengan membantu menagih hutang, Ramon mendapat sekedar uang tanda terima kasih dari para sopir yang menagih hutang melalui dirinya. Namun kebiasaan menerima uang tersebut dimanfaatkan oleh Ramon untuk meminta setiap hari kepada setiap sopir dan pedagang. Karena setiap sopir dan pedagang tidak ingin terjadi keributan, mereka memberi hingga setiap hari. Ramon pun mulai tidak disukai oleh para sopir termasuk Jumara. Ramon meminta uang setoran dengan alasan menjaga keamanan setiap sopir dan pedagang. Ia juga mendirikan sebuah rumah kecil terbuat dari kayu di area pojok di dalam terminal. Suatu hari Jumara sopir bis Ramon memberhentikan Ramon dengan alasan keponakan si sopir tersebut ingin menjadi kondektur di bisnya. Ramon sempat menolak dan terjadilah keributan kecil antar Ramon dan sopirnya, sehingga sopir-sopir lain membela Jumara walaupun tidak terjadi pengeroyokan terhadap diri Ramon. Ramon sempat terdesak dan terintimidasi oleh sopir-sopir Karsabun. Hal itu membuat Ramon sedikit was-was. Namun ia terus menjalankan meminta uang setoran, dan kerap kali gerutu terdengar dari mulut para sopir dan pedagang. Setiap sopir dan pedagang selalu menggerutu saat Ramon menagih uang, kecuali seorang pemuda pedagang es tebu. Ia bernama Udin. Menyadari cuma Udin yang tidak pernah menggerutu kepadanya, Ramon sesekali mendekati Udin dan mengajaknya mengobrol. Kayaknya cuma lu doang, Din, yang gak pernah gerutu kalau gue tagih, kata Ramon pelan dengan nada bersahabat. Tangannya meraih gelas berisi es tebu yang dibuatkan Udin. Udin tersenyum menatap Ramon. Ia menjawab tenang, "Untuk apa saya menggerutu, Bang? Kalaupun saya menggerutu, saya juga tetap harus bayarkan, Bang." Ramon tertawa. Lu tahu tuh, Din, ucap Ramon. Udin meneruskan, "Bang, maaf ya. Kayaknya saya perhatiin abang semakin dimusuhin sama sopir-sopir dan pedagang lainnya, Bang." Ramon menjawab dengan diteruskan pertanyaan, "Ya emang gue sudah tahu, Din, tapi maksud lu ngomong begitu apa, Din?" Udin diam sesaat, lalu meneruskan,
Maksud saya, abang cari deh orang pinter yang bisa ngisi badan abang buat jaga-jaga. Teruskan abang tagihan kan sudah banyak bang. Abang cari lah anak buah. Jangan sendiri bang. Ramon sedikit terkesima mendengar kata-kata Udin. Ia menatap mata Udin untuk beberapa saat, lantas berkata, "Ya juga ya Din, kenapa gua nggak kepikiran ke situ?" Keesokan harinya Ramon menghilang dari terminal. Ia pulang ke kampung halamannya selama 1 minggu. Di kampung halamannya Ramon menemui seorang dukun yang bersedia mengisi kekuatan gaib pada tubuh dan kedua tangannya. Setelah seminggu Ramon kembali ke terminal Tanjung Priok bersama 4 pemuda dari kampung halamannya. Ramon mulai menagih kembali setoran kepada setiap sopir dan pedagang. Ramon memperluas rumah kayunya untuk tinggal anak-anak buahnya. Dengan ditemani 4 pemuda, Ramon semakin disegani setiap sopir bis dan pedagang. Hingga suatu saat, di depan pintu terminal terhalang kereta gerbong pengangkut barang yang berhenti mendadak di pintu terminal. Melihat beberapa bis dalam keadaan terhalang oleh kereta gerbong, Ramon berlari menghampiri kereta tersebut. Setelah dekat, Ramon segera meninju dengan keras pada beberapa gerbong kereta. Sambil berteriak, ia memaki si masinis kereta. "Brang! Brang! Brang!" Suara hantaman tinju Ramon pada jerpen berega terdengar keras. "Wih anjing, buruan dong lu!" Setiap sopir melihat pada beberapa gerbong kereta. Gerbong itu telah penyok melesak ke dalam akibat hantaman tinju Ramon. Sang masinis pun turun dari kereta, namun belum lagi masinis itu berbicara.